Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu sekalian, nama saya Ashari, biasa dipanggil Ari. Tapi tolong jangan kasih huruf P depan nama saya, jadi Pari. Ya, itu bahaya. Tadi panggil Pari. Iya. Mungkin bagusnya kalau kita saling kenal satu sama lainnya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Dari sebelah kanan saya Ibu Lisa. Ibu Lisa. Iya. Ibu Lisa ya. Iya. Ibu Lisa kayaknya pernah lihat. Iya. Oh, sering datang ke Iya. sana. Oh iya, Ibu Lisa. Terus Ibu Nana. Ibu Nana. Iya. Ibu Nana. Oke. Terus lanjut Sandra. Ibu Sandra. Kalau saya Cida. Ibu Cida. Oke. Jadi semua kan sudah saling mengenal. Saya ulang sebentar lagi supaya bisa ingat-ingat. Takutnya sebentar saya lupa. Ibu Lisa. Iya. Lisa, Ibu Nana, Ibu Sandra, Iya. Ibu Cida. Betul. Oke. Supaya makin akrab dan tidak ada rasa canggung, bagusnya mungkin kita games dulu ya ibu-ibu. Iya, Tapi boleh. karena kondisi sekarang lagi hamil, hati-hati untuk gerakannya ini, karena kita mau gerakan namanya gerakan 1+1. Kita bernyanyi sambil bergerak. Saya kasih contoh dulu ya. Bisa berdiri sebentar. Ini ya. Nanti kepala. Jadi gerakannya begini ya, saya kasih contoh dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, jadi 16-nya maju ke depan, baru mutar 1 kali. Aslinya itu lompat, tapi kan ibu lagi hamil jadi bahaya. Jadi maju saja. Oke, satu kali ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, silakan duduk semuanya. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Keluarga Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya mau bawakan sedikit edukasi tentang perilaku hidup sehat, terutama untuk ibu hamil. Perlu kita ketahui bahwa ibu hamil itu sedang mengandung anak yang akan menjadi penerus bangsa ke depannya. Sebagai penerus bangsa, pasti ibu-ibu punya cita-cita untuk masing-masing anak-anaknya. Ini saya ada gambar. Ini berisi ada PNS, ada dokter, ada ustadz, ada tentara, dan ada akuntan. Nah, ini bisa ibu pilih sesuai kira-kira anaknya nanti ke depannya mau jadi apa. Anaknya ke depan mau jadi apa, bisa dipilih. Ya, bisa dipilih. Ibu bisa anaknya pilih cita-cita apa nanti anaknya? Jadi dokter. Jadi dokter. Alasannya ibu anaknya mau jadi dokter? Biar bisa periksa orang, biar kalau sakit dia periksa di rumah. Bisa jadi Iya. bangga kan ibu Lisa jika anaknya Oh dokter. iya, insya Allah. Iya, jadi nanti tetangga datang, wih, ibu Lisa anaknya jadi dokter, hebat. Amin. Amin. Iya. Kita ke ibu Nana, anaknya nanti mau jadi apa? Jadi guru. Guru.
Apa yang membuat ibu sangat berkeinginan supaya anaknya jadi guru nanti? Supaya nanti dia bisa mengajari anak-anaknya orang, anaknya sendiri ya. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Pahalanya Allah. itu sangat banyak. Iya betul Masya sekali. Allah. Masya Allah. Jadi ibu pasti bangga ya kalau jadi anaknya nanti jadi guru. Nah ini karena guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu Sandra nanti anaknya mau cita-cita jadi apa? Insya Allah dia jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Apa alasannya Ibu Sandra sampai anaknya jadi penghafal Al-Quran? Supaya dia paham agama, bisa menyelamatkan orang tuanya. Masya Nanti kalau dia Allah. jadi anak solih, dia menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Masya Allah. Amin. Wah, betapa bangganya seorang ibu yang memiliki anak yang soleh, didoakan supaya bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Terus Ibu Cida, Kalau saya mau anakku jadi tentara, tentara. biar anakku bisa melindungi bangsa dan negara. Masya Allah. Iya. Iya. Kira-kira kalau ibu sampai di rumah lihat anaknya yang jadi tentara yang tegak, terus kuat, bagaimana perasaannya? Iya, senang Senang sekali. saya. Iya. Jadi ini ibu-ibu sekalian pasti sangat yakin anaknya untuk bisa jadi orang yang Hebat. sukses, orang yang hebat. Iya. Apakah ibu serius ini? Serius? Serius. Serius. Terus kalau serius, apa yang harus kita lakukan selama masa kehamilan? Menjaga kehamilan. Terus berdoa, makan makanan sehat, iya. Kalau minum susu, vitamin. Kalau ibu bisa, setiap harinya makan makanan apa yang paling disuka? Buah, sayur. Itu saja. Oke. Kalau ibu Nana makanan kesukaannya setiap hari? Kalau selama hamil. Selama hamil. Tidak bisa kak makan. Susah makan. Iya. Kenapa bisa bu susah makan? Mual. Mual. Itu mualnya karena Karena hamil, setiap ada yang masuk keluar lagi. Keluar lagi. Iya. Suaminya ada. Suami itu Iya. tidur gitu. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki pola makannya ibu Nana. Iya. Kalau ibu Sandra? Gorengan. Ini bagus sekali. Sehingga sebenarnya seorang ibu itu selain harus menjaga pola makannya, juga harus memilih makanan yang baik untuk kesehatannya. Kalau ibu Cida, makanan kesukaannya? Suka gak saya makan es krim tawar dingin-dingin. Wih, Enak perasaan dingin. Iya. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali bahwa sebagai seorang ibu hamil itu selama masa kehamilan itu kan 80% itu otaknya anak-anak dibentuk pada masa kehamilan. Makanya itu harus dipenuhi makanan-makanan yang bergizi sebagai sumber energi. Kita tahu makanan untuk sumber energi apa? Sumber energi nasi, karbohidrat, kemudian sumber protein, apa-apa saja ibu, daging, telur, ikan, dan yang tidak dilupa adalah vitamin dan mineral. Kita dapat pada mana? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah coba pegang semua mimpi anak-anak. Ya. Serius kan ibu-ibu mau menjadikan anak-anaknya dengan cita-cita ini? Serius. Terus kalau tidak serius, kira-kira apa yang terjadi pada anaknya? Apa yang akan terjadi? Lemas. Ya. Tidak ya. Kalau anaknya, apa yang terjadi pada anak-anaknya jika kita tidak serius makan makanan yang sehat, apa yang tidak tercapai cita-citanya. Jadi supaya cita-citanya tercapai, anak-anak kita harus makan makanan yang sehat. Ibu pernah lihat gambar ini? Biasa. Pernah kita lihat. Ini ada yang tahu apa namanya ini? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini terbalik Budi, terbalik tadi, makanya tidak dilihat baik gambarnya. Tablet tambah darah ini kita minum
Setiap hari. Setiap hari. Selama kehamilan. Selama masa kehamilan. Kalau Ibu Nanda Tidak bisa minum tidak sayur. bisa diminum. Kenapa Bunda? Karena biar nasi, biar juga, biar susu unta juga. Iya. Ibu Nanda anaknya mau jadi apa nanti? Coba Jadi lihat. guru. Kalau Ibu serius mau jadikan anaknya guru apa tadi? Harusnya kita harus harus kita menjadi kita harus usahakan supaya anak-anak bisa betul tercapai cita-citanya. Kalau Ibu Sandra bagaimana minum tablet tambah darahnya? Iya. Oke. Kalau Ibu Cida? Kalau saya alhamdulillah Alhamdulillah satu kali sehari. Kalau Ibu Lisa? Iya, alhamdulillah saya minum. Iya. Jadi saya ingatkan kembali ibu-ibu sekalian bahwa tablet tambah darah ini sangat penting bagi ibu hamil. Dia itu ibaratnya transport, dia yang mengantarkan sari-sari makanan ke semua organ-organ yang dibutuhkan oleh anak dalam kandungan. Contohnya ibaratkan saya tablet tambah darah itu bantuannya itu kayak kota besar yang memiliki banyak jalanan. Supaya ini bisa tersalur dengan baik di setiap tempat, maka ada yang bawa. Tablet tambah darah itu fungsinya lah yang membawa. Kalau terhambat, tidak akan sampai. Sama dengan otak anak-anak pada ibu hamil. Kalau ibu hamilnya tidak minum tablet tambah darah, maka dia tidak tercukupi zat besi. Zat besi ini membantu mengantarkan sari-sari makanan ke anak untuk ke otaknya pada masa pertumbuhan. Makanya itu anak-anak sangat penting sekali ibunya minum tablet tambah darah. Terus kalau ada yang mual-mual, katanya Ibu Nana dia sering mual kalau minum tablet tambah darah, bisa ada solusinya Bu, ada. Kita minum tablet tambah darah sebelum tidur. Jadi sebelum tidur bisa minum tablet tambah darah disertai dengan buah-buahan. Tapi harus kita tahu bahwa tablet tambah darah ada pantangannya juga. Tidak boleh diminum dengan kopi. Iya, Ibu pintar-pintar semua. Jadi supaya cita-cita anak-anak kita bisa tercapai, maka kita harus rajin minum tablet tambah darah. Dengan minum tablet tambah darah, maka apa yang menjadi cita-cita anak kita pasti akan tercapai, insya Allah. Demikianlah mungkin edukasi pada hari ini Bu. Mungkin kita bisa berdoa bersama-sama. Semoga informasi ini tidak terbatas pada kita saja, tapi bisa disampaikan ke sesama ibu hamil lainnya, supaya cita-cita anak-anak kita bisa tercapai. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Terima kasih ibu-ibu, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pak.